Silakan kelompok 2 dulu, nanti sekalian Ibu bahas kesalahannya, Nak ya. Nanti kesalahan kelompok 1 sekalian Ibu bahas. Sekarang kelompok 2 dulu. Silakan moderator ya. Iya, moderator ya. Siapa moderatornya? Davina ya? Iya, Bu. Ya, silakan Davina. Baik, terima kasih kepada Bu Ratna. Selamat pagi teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu cerpen Kucing, karya Putu Wijaya. Sebelum kami memulai presentasi ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Davina Elza Tesalonika, yang saat ini selaku moderator. Perkenalkan, saya Ira Lorna Arufilanda, saat ini menjadi anggota penyaji. Mata pelajaran yang sudah ngumpul sebelum tanggal 20. Tapi lewat tengah 30 ya? Udah masuk lagi dalam Epin, panjangnya Epin, rambut itu Epin. Epin, gunting rambut tuh. Perkenalkan, saya Devin Kurnia sebagai notulis. Perkenalkan, nama saya Clara Olivia Putri Devin sebagai penyaji. Ya, Davina, silakan. Baik, kami akan mulai presentasi kami ini. Struktur teks akan dibacakan oleh Azira. Nah, tapi bertengkar lagi. Menurut saya tetap 3 hari sekali, tidak bisa oleh 4 hari sekali, tapi jangan sampai 1 minggu sekali. Meskipun ini bulan puasa, itu bukan kebutuhan rohani, tapi dasar kepala batu 1 minggu saja kebanyakan. Katanya 2 minggu sekali cukup, orang lain ada yang sebulan sekali. Apalagi pada bulan tidak setuju, terserah. Setuju, bagaimana mungkin saya setuju. Meskinya dia harus bersyukur sebab setelah puluhan tahun saya masih tetap fit. Saya sehat, saya selalu sehat, tegar dan bertubi-tubi seperti prajurit yang tidak menyerahkan jiwa raga untuk membela negara. Tidak ada kata bosan, semua seakan yang pertama kali. Itu kan karunia yang harus disyukuri. Orientasi, tapi saya jadi pusing tuh teling lalu bunuh waktu. Menunggu saat berbuka, saya masuki toko-toko buku, mencari-cari yang ada. Saya juga 10 buku tua yang ada jatuh. Bukan karena isinya sudah tutup, tapi karena kalah heboh oleh promosi buku komoditas yang sebenarnya bersampah. Menggendong seabrek belanjaan yang saya seberang Jakarta lalu lintas semakin jadi
turutlah rasanya belajar pejalan kaki. Ternyata omong kosong semua, motor berseliweran siap membunuh pejalan kaki yang meleng. Dan mobil-mobil akan begitu meremehkan harga manusia. Tapi saya masih bisa tepat sampai di depan rumah ketika suara azan maghrib terdengar. Cepat saya rogoh kunci dari saku dan buru-buru masuk rumah. Teh kental manis panas pada bulan puasa. Lebih indah dari rubayat Umar Khayyam. Puasa adalah bulan yang paling saya tunggu dalam setahun. Itulah saat saya merasakan nasi adalah nasi. Pisang goreng benar-benar pisang goreng dan kehidupan. Betapapun rewelnya adalah sebuah puisi. Celakanya, rumah kosong, saya baru ingat istri dan anak saya ada janji berbuka di rumah saudaranya. Tak apa, hanya saya tidak melihat ada sesuatu di atas meja. Ada vas bunga dengan bunga mawar, tapi saya tidak bisa menegak mawar. Saya memerlukan sesuatu yang hangat mengalir di tenggorokan setelah menahan nafsu selama 12 jam. Saya tidak usah buru-buru pulang. Makan saja di warung sate, kambing muda di Cerendeu. Sekarang kalau balik ke situ tidak akan keburu. Dibayar 2 kali lipat juga tukang taksi tidak akan mau jalan. Mereka juga mau menikmati buka. Dengan kesal saya lemparkan buku-buku ke atas meja. Saya kenakan kembali sepatu siap untuk kabur. Biar saya makan enak sendiri di PIM. Menggayung bebek goreng yang harganya selangit itu 100.000 melayang juga tak apa. Saya tidak kecewa dan kalau perlu terus menonton bioskop. Tapi ketika mau menutup pintu, saya dengar ada suara kucing mengeong. Saya bukan penggemar kucing. Saya bukan penggemar kucing, tapi saya paham sedikit bahasa kucing. Itu bukan ngeong kucing yang sedang kasmaran, itu ngeong yang sedang keroncongan. Kucing memang selalu kelaparan, tapi itu ngeong kucing yang rebut makan, tapi tak berdaya. Dengan hati-hati saya kembali masuk. Saya temukan kucing tetangga mengeong di dapur. Dia tatap lembut di depan hanya sayu ketika saya lihat saja mendayu-dayu sambil mencakar-cakar lemari seperti menunjukkan di situ. Saya ikuti petunjuknya lalu membuka lemari. Begitu daun lemari terbuka, hidung saya diterjang bau ikan bakar receh-receh yang sekali. Saya lihat juga ada termos dan gelas kosong dengan bubuk teh tarik saset di dalamnya. Tinggal diseduh saja. Ngeong kucing itu nyeletuk seperti mengatakan, "Nah ya kan." Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Bagas. Silakan Bagas. Mana Bagas ini? Ada Bu. Ayo. Benar kata saya, ambil membelai kucing itu dengan sayang. Kalau kamu tidak merintih-rintih kawan, aku tidak akan tahu. Istriku sudah menyiapkan segala yang terbaik buat suaminya. Bagaimana mestinya seorang istri yang bertanggung jawab. Terima kasih, Ting. Untung ada kamu. Kalau tidak, aku tidak akan pernah tahu aku sudah punya semua ini. Kau sudah menyelamatkan 100.000, mungkin 200.000 lebih yang mau disisihkan kas bebek goreng penganut neoliberalisme itu. Kucing menggesek-gesekkan kepalanya manja ke tangan saya.
Oke, aku tidak jadi marah. Mari kita nikmati hidup ini. Kata saya ambil meletakkan kucing di lantai. Saya buka sepatu, kemudian menjeram teh narik. Nikmatnya setelah marah-marah, terdengar rasa teh berlipat ganda. Apalagi istri saya tidak lupa menyediakan musuh yang serasi. Singkong yang sudah dibalur bumbu sebelum digoreng. Makanan tradisional dengan bahan baku langsung dari kebun, lebih sehat, lebih aman, lebih murah, dan lebih nikmat dari makanan kalengan keluaran pabrik manapun. Tidak memberi jeda lagi, saya siap menganyang ikan bakar reca-reca untuk menghargai karya istri itu. Tapi begitu menoleh, saya terperanjat, reca-reca itu sudah lenyap, pintu almari yang belum sempat saya tutup. Seperti kecewa, mata saya jelalatan mencari kucing. Ternyata sambil mengeram-ngeram, Durjana itu menganyang ikan saya di bawah meja di depan mata si pemiliknya. Darah saya langsung mendidih, bangsat. Ya, lanjutkan. Pindah. Ya, lanjut, pindah. Mas, Widas. Bagas, silakan dilanjutkan. Kucing itu terkejut sambil melotot. Dia caplok ikan itu di bawah kabur. Tangan saya menyambar buku, lalu menembak tepat mengenai badannya. Hewan itu terjungkal, lalu lari keluar. Ikan reca-reca saya terkapar berserakan di lantai. Tak penting lagi, saya harus ajar maling itu. Saya sabet, sapu, dan memburu keluar. Kucing itu ternyata masih duduk di depan pintu, menjilat-jilat kakinya seperti menunggu kesempatan masuk. Saya geram dan memukul kena, lalu saya tendang dia ke halaman waktu mau diajar lagi. Piaraan tetangga itu ngibrit lari menyeberang jalan menuju ke rumah tuanya. Marah saya masih meluap. Saya masuk ke dalam rumah, lalu reca-reca itu saya campakkan ke tong sampah. Saya tidak sudi makan bekas kucing, tapi kemudian saya ambil lagi, saya bungkus baik-baik. Saya buang jauh-jauh dalam perjalanan ke restoran pepek goreng di PIM. Saya bunuh rasa kecewa dengan berfoya-foya 200.000, memperbaiki sore hari yang rusak itu. Tetapi rasa dongkol itu tak berkurang. Coba ada pindah, bisa tidak yang komplikasi itu poin pentingnya saja. Komplikasi itu kan tahu artinya, langsung coba. Jangan bertele-tele. Pindah. Ya, Bu. Ya. Ya, langsung saja. Komplikasi itu artinya ini, kemudian pada bagian ini. Jadi tidak terlalu lama. Sekarang giliran siapa coba? Giliran siapa coba? Yang ini masih bagian Bagas, Bu. Pagi-pagi ada kejutan lagi. Pak RT berkunjung ngajak ngomong serius. Saya kira pada bulan Ramadan ini kita semua bisa menarik diri. Pak, katanya maksud Pak Haji. Saya mendapat kabar dari Pak Michael, tangga Bapak. Bapak sudah menzalimi mereka.
Menzalimi bagaimana? Beliau terpaksa membawa kucingnya ke dokter karena Bapak pukul. Apa betul? Oh iya, kalau itu betul. Maaf, Bapak mungkin tidak suka dengan kucing. Pak Michael itu lebih sayang pada kucing daripada anak-anaknya sendiri. Baik, untuk bagian ini dibacakan oleh Clara. Resolusi, Pak, teriak istri saya. Saya langsung nongol di jendela. Belum sempat berteriak, kucing itu sudah kaget melihat muka saya. Dia pelan-pelan membatalkan serangannya, lalu melompat ke jalan dan kabur. Tapi sebuah mobil yang meluncur cepat menerima lompatannya. Kucing itu tergilas. Saya terpaku, takjub melihat pemilik mobil itu. Sudah membunuh piara kesayangannya. Untung saya belum sempat teriak. Cepat-cepat saya beri isyarat istri saya supaya membawa Dede masuk. Malam hari kami lebih cepat menutup pintu dan mematikan lampu. Saya tahu Pak Michael pasti sedang uring-uringan. Saya menghindari pertengkaran. Masa bulan suci harus berkelahi karena soal kucing. Esoknya, seperti yang sudah diduga, Pak RT muncul. Saya lebih dulu menegur. Bulan Ramadan tidak boleh mengumbar emosi kan Pak RT? Pak RT tersenyum seperti kena sindir. Betul Pak, tapi kalau terpaksa apa boleh buat? Boleh. Ada duit. Iya. Baik, Habis kalau untuk bagian koda dibacakan oleh Eni. Koda. Seakan-akan tidak ada sama sekali keadaan dalam peristiwa itu. Yang dulu kelihatan betul-betul saya ulurkan sekitar tutup mukanya supaya ia menatap dengan baik yang Baik, kita langsung masuk ke bagian unsur intrinsik. Dan di bagian unsur intrinsik ini, kita mulai dengan tema yang akan dibacakan oleh Azila. Davina. Buktinya tidak usah dibacakan. Biar mereka baca sendiri. Kamu hanya poin pentingnya saja. Ya, hanya poin pentingnya saja. Baik Bu, Silakan. maksudnya Bu? Tidak terdengar jelas? Unsur intrinsiknya dengan yang lain-lain itu langsung yang pentingnya saja. Bukti tidak usah dibacakan. Nanti kan siswa kan bisa baca sendiri. Oh, ya. Oke, ya. Baik, untuk tema dari cerita ini, temanya adalah keegoisan. Nah, untuk latar tempat, silahkan Azira. Latar tempat. A. Toko buku. Saya jadi pusing 7 keliling, lalu saya ngejar segala penjuru kota. Buktinya tidak usah dibaca. Bukti tidak usah dibaca. Toko buku, jalan raya. Apa Bu? Latar tempatnya langsung saja. Buktinya tidak usah dibacakan. Mereka bisa baca sendiri. Ya. Latar tempat. A. Toko buku. B. Jalan raya. C. Rumah. Suasana menegangkan. Lanjut. Latar waktu. A. Sore hari. B. Pagi hari. Baik, silakan Bagas.
Alur maju. Bukti. Pada cerpen kucing tokoh, aku, Pak RT, istri, Dede, kucing, Pak Michael. Penokohan, aku pemarah, egois, keras kepala, dan bertanggung jawab. Pak RT, baik hati dan bijaksana. Istri, baik hati, patuh terhadap suami, namun keras kepala. Dede, lugu, penurut pada orang tua. Kucing, suka mencuri ikan layaknya kucing pada umumnya. Pak Michael, penyayang kucing dan egois. Baik, silahkan kepada Clara. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandangnya yaitu orang pertama, pelaku utama. Gaya bahasanya personifikasi dan alegori. Amanatnya janganlah egois, sesuatu yang dianggap baik menurut diri sendiri belum tentu baik menurut orang lain. Hendaklah dapat bersifat arif dalam menyikapi segalanya persoalan supaya dapat menemukan rasa simpati pada orang lain. Dan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, justru sebaliknya menimbulkan masalah. Baiklah, untuk nilai-nilai akan dibacakan oleh Eni Wahyuni. Nilai moral. Nilai moral yang terdapat pada penggalan cerita di atas adalah nilai moral yang jelek, yaitu seorang laki-laki yang salah dan kasar. Hal ini bisa dilihat pada kutipan berikut. Nggak usah, langsung. Nilai apa lagi? Nilai moral yang terdapat pada penggalan cerita di atas adalah saling tolong-menolong, menyaksikan diri tetap saling antara temannya. Ya, terus. Kaidah kebahasaan. Kalimat maksimal lampak. Mestinya dia harus bersyukur sebab setelah puluhan tahun saya masih tetap fit. Tapi saya masih cepat mampu bukan rumah ketika suara azan maghrib terdengar. Bentukan kronologis yaitu kemudian berang sebuah peristiwa. A. Menggendong seabrek belanjaan yang mungkin tidak akan pernah saya seberangi Jakarta. B. Tapi C. Sebenarnya dari jendela terus akan lebar-lebar. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Azira. Mestinya dia harus bersyukur sebab setelah 20 tahun saya masih tetap fit. Ya. Saya kira pada petik di situ. dialog, saya kira pada bulan tahun ini kita semua harus bisa menahan diri, Pak. Maksudnya Pak Haji, saya mendapat komplain dari tangga Bapak sudah zalim mereka. Zalim bagaimana? Beliau terpaksa membawa kucingnya ke dokter. Oh ya, kalau itu betul. Maaf, Pak, mungkin tidak suka dengan kucing, tapi hal itu lebih sayang pada anak-anaknya sendiri. Oh, begitu. Pemerintah semakin brengsek, 100.000 melayang jika tak apa asal tidak kecewa. Baik, sekian materi yang yang dapat kami sampaikan mengenai cerpen Kucing karya Putu Wijaya. Kembali kepada teman-teman kalian, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami buka sesi 1 untuk 2 pertanyaan.
Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, di sesi 1 ini kami buka untuk 2 pertanyaan. Davina, tayangkan lagi sekilas. Tayangkan lagi materinya sekilas. Materinya tayangkan lagi sekilas ya, Nak. Siap, Bu. Ya. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Oh, tidak ada Ibu yang nunjuk. Nah, ketika Anda sebagai peserta diskusi, nilai Anda di mana? Ketika Anda bertanya. Ya. Kalau tidak mau nanya dalam diskusi, Ibu yang nanya. Faustin dengan Bagas itu mana tuh? Kameranya nyalakan itu. Yang kamera tidak nyala, Ibu anggap apa? Coba yang nanya. Coba yang nanya si Gita. Silakan Gita. Gita. Yang kedua Fitri, coba. Fitri. Silakan. Fitri ini apa ya? Gita. Coba yang lain, kalau tidak bisa ya. Ayo, Davina. Baik, teman-teman sekalian, bagi yang ingin bertanya, silakan bisa melalui room chat ataupun langsung menghidupkan mic-nya. Nabila, mana Nabila? Coba Nabila. Ya, Bu. Coba tanya. Ayo. Kamu kan mau nilainya bagus. Nabila bisa tidak? Kalau kamu baca hasil dari kelompok penyaji ini sudah beres belum? Sudah paham semua. Sehingga tidak ada pertanyaan lagi gitu. Ayo. Najwa, itu kan bisa. Coba yang sudah bertanya di kelompok 1 tadi boleh bertanya lagi, nak. Jadi usahakan setiap ibu masuk itu kamu aktif. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya sekarang. Coba lihat di struktur, Davina, tayangkan struktur. Baik, Bu. Ya, strukturnya. Tayangkan struktur. Lihat struktur. Strukturnya Davina. Ini strukturnya sudah, Bu, sudah dibagi-bagi. Oke. Sekarang pertanyaannya ya.
Struktur itu kan ada 6. Ada 6. Ya, kelompok Davina ini langsung ke bukti kalimat. Nah, kalau orang tidak paham dengan struktur cerpen, dia tidak akan tahu. Harusnya bagaimana? Harusnya dijelaskan dulu di situ pengertiannya. Abstrak itu apa? Ya, baru ringkasan ceritanya. Kemudian, yang kedua, lihat orientasi. Orientasi. Bayangkan yang kedua, orientasi. Nah, orientasi itu kan adalah setting, latar. Setting, latar dalam cerpen kamu. Coba, kamu di sini langsung bukti. Harusnya kan kamu kelompokkan dulu. Setting tempatnya ini, bukti kalimatnya ini, setting waktunya apa. Jadi tinggal kamu ambil dari mana? Dari unsur intrinsik. Kamu kopas masuk ke orientasi. Nah, ya. Jadi orang tahu dulu, oh orientasi itu berupa setting. Kemudian berikutnya, komplikasi. Komplikasi. Komplikasi itu adalah bagian peristiwa sebab akibat. Nah, peristiwa sebab di situ apa? Masalah apa, sebabnya apa, akibatnya apa? Baru bukti kalimat. Nah, ya. Ini kan tiba-tiba langsung bukti dia. Berikutnya, evaluasi. Evaluasi. Mana evaluasinya? Evaluasinya, Devina. Yang bagian ini ada yang salah tulis judul, Bu. Nah, resolusi. Evaluasi tidak ada di situ. Ada tidak evaluasi kelompok kamu? Ada, Bu, tapi salah tulis di bagian judulnya. Ya. Nah, kamu peserta diskusi kan tidak teliti kan? Evaluasi itu isinya apa, Bu? Tahapan terjadinya konflik, tahapan terjadinya persoalan. Baru kamu urutkan. Kemudian resolusi. Resolusi itu apa? Solusi, jalan keluar masalah. Nah, jalan keluarnya apa? Ya, pengertiannya dulu, baru jalan keluarnya. Baru bukti kalimat. Jadi jalan keluarnya kamu ungkapkan dalam satu kalimat, baru buktinya. Kemudian koda. Koda itu apa? Amanat. Nah, pesan yang bisa diambil oleh pembaca. Kan di dalam unsur intrinsik kan ada amanat, tinggal kamu kopas saja. Kan begitu. Nah, kalau orang baca kelompok Davina ini sepertinya sudah pinter semua itu. Tidak perlu lagi dijelaskan. Nah, anggaplah orang baca laporan kamu tidak tahu menahu. Setelah baca dia paham. Gitu ya. Tuh. Itu pertanyaan dari saya dan saran dari saya. Coba yang lain, coba. Silakan yang lain. Kalau ibu yang nanya ya banyak di sini, salah semua nanti. Coba yang lain, coba. Peserta. Silakan peserta. Coba tayangkan unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang mana yang belum lengkap? Coba tayangkan unsur intrinsik. Tayangkan dulu. Silakan peserta diskusi amati. Silakan, Nak. Silakan yang bertanya, Nak. Silakan. Mana anak 11.4 ini? Ibu kira aktif semua nih. Ayo. Lihat di penokohan. Coba lihat penokohannya. Nah, penokohannya ada bukti atau tidak di situ? Davina. Penokohannya pemarah. Mana bukti pemarahnya di situ? Tidak ada kan? Istri baik hati. Pada kalimat mana pendukungnya? Nah, itu masuk perbaikan nanti. Ya. Kemudian buka lagi. Buka lagi. Ke Majas. Davina, Majasnya. Davina, Majas. Majas. Iya, Bu, sebentar.
Majas. Nah, sudut pandang pertama itu mana buktinya tuh? Nanti tambah buktinya itu ya. Nah, majasnya cuma 2 ya. Majas cuma 2. Coba tambahkan lagi. Tambahkan lagi dulu. Davina tulis. Davina. Majas berikutnya Davina. Ada kalimat seperti prajurit. Ada kalimat seperti prajurit ya. Coba lihat. Bacaan ada seperti prajurit. Buka yang pertama cerpennya coba. Cerpen, bagian cerpennya. Nah, di situ kan gaya bahasa itu kan cuma 2, padahal ada banyak di situ. Buka cerpen aslinya, cerpen aslinya. Cerpen aslinya, nak. Ini cerpen aslinya, Bu. Iya, di situ ada kata yang seperti prajurit. Pada kalimat mana tadi? Saya pernah dengar tadi seperti prajurit. Ada mana kalimatnya? Mana yang seperti prajurit? Oke. Ada di situ tadi ya. Nah, yang seperti prajurit itu masuk majas simile dia, nak. Masuk majas simile, jadi tambahkan ya. Oh, ini Bu. Kemudian tadi, nah itu. Mana? Agak di blok. Iya. Nah, tuh. Kemudian ada kata seakan-akan. Tadi ada kata seakan-akan. Ada kata seakan-akan. Jadi kamu ngambilnya nanti seperti prajurit itu dari di depannya, dari kalimat depannya ya. Nah, dan mobil-mobil seakan-akan. Harga manusia, sampai harga manusia itu masuk juga majas simile dia. Karena seakan-akan sama dengan seperti. Tandai dulu ya, tulis. Kemudian tadi saya dengar ada kata darah saya langsung mendidih. Mana? Kalimat darah saya langsung mendidih. Darah saya langsung mendidih. Tadi saya dengar juga. Itu masuk majas hiperbola. Masuk majas hiperbola itu, nak. Ya, ada ya, nanti tandai sendiri ya, Davina ya. Siap, Bu. Sekarang buka kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaannya silakan. Ini sama seperti kelompok 1 tadi ya caranya. Nah, kaidah kebahasaan. Coba kalimat bermakna lampau. Tandai dulu di situ, Davina. Bermakna lampau itu menggunakan kata apa? Seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, ketika. Nah, kamu sebutkan dulu cirinya. Oh, kalimat bermakna lampau itu menggunakan kata penghubung ini. Nah, baru bukti kalimat. Ya, jadi orang tahu. Kemudian, kaidah kebahasaan berikutnya. Kaidah kebahasaan berikutnya. Konjungsi kronologis. Kronologis itu berurutan kan? Bukan hanya kemudian, dan lalu kemudian. Nah, itu juga. Sebutkan dulu konjungsi kronologis, kata penghubungnya ini. Contoh yang ada, gitu ya. Lanjut. Perba peristiwa. Perba peristiwa ini sama dengan perba aksi. Sama juga dengan kata kerja apa? Material. Sama dengan kata kerja material. Nah, dijelaskan di situ ciri-ciri menggunakan awalan ber, ter. Nah, ini sudah benar. Di sini contohnya sudah benar. Kamu menggunakan garis miring, huruf miring ya. Sudah benar. Contohnya sudah benar di situ. Hanya ciri-ciri perba peristiwa saja yang belum, nak. Ya? Ya. Jadi biar orang paham ketika membaca. Lanjut. Nah, perba dirasakan sama dengan apa? Kata kerja mental. Kata kerja mental itu sama dengan perasaan. Nah, kamu tulis di situ, Bu, meremehkan, bersyukur, menghargai. Paham lagi ya? Lanjut, contoh berikutnya. Kaidah berikutnya. Nah, dialog. Dialog ini sama dengan kalimat langsung. Ciri-cirinya menggunakan apa? Tanda petik. Tanda bacanya di dalam kalimat. Ini sudah benar, contohnya sudah benar. Hanya ciri-cirinya saja. Jadi dialog garis miring kalimat langsung. Lanjut. Adjektiva. Nah, kalau model begini, si dari Vina, orang tidak jelas. Adjektiva itu sama dengan kata sifat.
Kamu tandai dulu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya bisa menggunakan kata paling, sangat, lebih, sekali. Nah, pada kalimat kamu ini yang mana yang kata sifat? Nah, harusnya pakai huruf miring di situ. Setuju. Ya. Segar, hangat. Nah, itu dipakai huruf miring jadi orang tahu. Bu, kita uji dulu, Bu. Setuju sekali. Hangat sekali, sangat hangat, lebih hangat. Kan bisa kan mengujinya kan? Jadi pada kata sifat itu nak sebutkan, tuliskan ciri-cirinya dulu. Baru tolong contoh kalimatnya pakai huruf miring boleh. Ya, paham ya? Lanjut. Lanjut kaidah berikutnya. Sudah, Bu. Habis ya? Ya. Tambah lagi di situ. Tambahkan lagi. Tambahkan apa? Kata tidak baku. Kata baku dan tidak baku. Ya. Kata baku itu apa, Bu? Kata yang menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. UEB. Nah, di situ ada. Tadi Bu baca ada contoh-contoh yang salahnya, contoh-contoh yang tidak baku. Misalnya kata-kata berseliweran. Nah, cari kata bakunya apa? Kemudian ngebed. Ada di situ tadi tidak baku ya. Dongkol. Ngeong, harusnya mengeong, bukan ngeong dia. Itu ya yang perlu diperbaiki. Itu yang ditinjau dari laporan. Jadi nanti perbaikannya kelompok 1, kelompok 2 dalam bentuk PPT dan Word ya. Baru yang Ibu terima adalah yang sudah perbaikan. Nah, kemudian ketika sekarang tugas moderator. Tugas moderatornya Davina. Ketika kamu membuka diskusi, Ibu ajarkan sedikit ya. Ibu kira SMA 17 ini sudah luar biasa semua tahu, masih juga kacau rupanya diskusinya ya nak ya. Masih kacau diskusinya. Harusnya ketika membuka diskusi kan langsung kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan presentasi tentang apa? Karya siapa. Sebelum memulai diskusi saya perkenalkan anggota kelompok kami. Itu semuanya Davina yang memperkenalkan. Saya Davina sebagai ini. Kemudian penyaji dulu, anggota penyaji, baru terakhir no tulis yang diperkenalkan. Jangan no tulis dulu, no tulis itu kan posisi paling ujung dia. Ya. Kemudian no tulis tidak boleh membaca laporan, tidak boleh membaca laporan diskusi. Yang membaca siapa Bu? Yang membaca adalah penyaji. Kalau panjang boleh ditambah anggota penyaji. Jadi sudah memperkenalkan langsung si Davina. Untuk menghemat waktu saya persilakan penyaji membacakan laporan kelompok kami. Karena panjang boleh dibantu anggota penyaji. Ingat ya. Sudah selesai, Davina lagi yang bicara. Peserta diskusi tadi, itulah tadi laporan dari kelompok kami. Seandainya peserta diskusi belum jelas, kami akan membuka 2 sesi tanya jawab. Dengan aturan ya, 2 sesi tanya jawab. Itu lihat waktunya, kalau waktunya panjang boleh. Dengan sesi tanya jawab ya, menampung 3 penanya untuk 3 pertanyaan. Tolong dibatasi. Bu, waktunya panjang kan 3 boleh Bu ya. Tapi kalau waktunya pendek bagaimana Bu? 2 pertanyaan untuk 2 penanya. Mengapa harus dibatasi? Karena 1 penanya itu bisa 5 soal nanti dia. Ya. Nah, kemudian dengan aturan diskusi. Soal masuk ditampung dulu, didiskusikan baru kami jawab. Atau soal masuk langsung kami jawab. Kelompok kamu pintar tidak? Kalau kelompok kamu pintar, pakai aturan yang kedua, soal masuk langsung jawab. Ya. Sekarang saya buka sesi pertama. Silakan. Nah, 1, 2, 3. Kalau pakai tampung dulu kan, peserta diskusi kami minta waktu diskusi dengan kelompok kami. Sudah diskusi, langsung lagi moderator lagi. Kami akan menjawab pertanyaan dari peserta diskusi. Itu kan 3 misalnya ya. Lihat 3 itu bisa semua tidak? Kalau bisa, bagusnya bagaimana Bu? Berurutan. 1, 2, 3. Bu, kalau 3-3-nya itu yang bisanya nomor 3 dulu Bu. Nomor 3 dulu kamu jawab. Tidak apa-apa. Ya. Kami akan jawab soal nomor 3 terlebih dulu. Sudah kelompok Anda jawab, kembalikan lagi kepada penanya. Bagaimana? Sudah jelas belum? Kalau belum, Anda jelaskan lagi. Ya, baru sesi kedua. Aturannya sama. Bu, kalau misalnya soalnya langsung jawab, bagaimana Bu? Ketika pertanyaan pertama, silakan si B. Pertanyaan si B, langsung jawab. Tidak ada waktu berpikir. Nah, tidak ada waktu berpikir, langsung jawab. Itu kalau kelompok Anda pintar. Kan ketua kelompok kan bisa baca tuh ya. Nah, kemudian sudah selesai tanya jawab, moderator lagi bicara.
Itulah sesi tanya jawab dari kelompok kami. Ya. Sekarang sebelum menutup diskusi, saya akan bacakan kesimpulan yang dibuat Notulis. Jadi Notulis itu tugasnya hanya apa? Mencatat pertanyaan yang final, mencatat jawaban yang paling benar. Ya, mencatat jawaban yang paling benar. Dengarkan dulu oleh Notulis. Jawaban pertama itu ketika dikembalikan sudah jelas belum? Kalau belum, jangan ditulis dulu. Kemudian ketika menutup diskusi, ya, moderator ingat, demikian diskusi dari kelompok kami. Sebelum menutup diskusi, terlebih dulu saya bacakan. Ya, saya bacakan hasil diskusi yang dibuat oleh Notulis. Kamu ambil. Lihat, Bu, kalau ingat ya, kesimpulannya adalah kesimpulan pertanyaan saat diskusi. Bukan kesimpulan dari laporan diskusi. Jangan salah. Bu, tadi ada pertanyaannya 2, Bu. Maka kesimpulannya 2. Terima kasih. Baru tutup. Demikianlah diskusi dari kelompok kami. Seandainya ada kekurangan, kami mohon maaf. Kalau peserta diskusi masih belum jelas, kami bersedia menjawab di luar diskusi ini. Cacaknya baik. Baru atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Begitu cara diskusinya. Ya. Jadi tolong perkenalannya jangan salah. Notulis paling terakhir. Notulis tidak boleh membaca. Ya. Sudah paham? Kemudian ini peserta diskusi. Tolong Ibu sarankan peserta diskusi, masa hampir setengah jam kelompok penyaji itu menyajikan materi. Masa kamu tidak ada yang paham? Kamu itu bisa bertanya kalau kamu menyimak. Lihat dulu yang dipresentasikan, kamu simak dulu. Kamu perhatikan, benar tidak? Ya. Pertanyaan itu bisa kamu buat kalau kamu mengamati. Kalau kamu membaca, kalau kamu tidak membaca tidak akan bisa. Ya. Jadi jangan hanya pintar dalam tertulis, kamu juga harus pintar dalam apa? Dalam menanggapi, bertanya atau berbicara. Kita kan mulai dari lingkup terkecil dulu, nah. Ya. Itu jadi moderator ya. Moderator itu adalah orang yang paling pintar semuanya, pintar berbicara. Pintar apa? Pintar membaca, pintar menulis, berbicara, menanggapi. Kemudian satu lagi saya sarankan, ketika peserta diskusi kadang-kadang kan sudah dijelaskan oleh moderator dan penyaji, tidak jelas kan? Kadang-kadang kan timbul pertanyaan, coba ulangi lagi. Nah, moderator kadang-kadang nyuruh penyaji dan anggota penyaji, tolong ulangi. Tidak boleh seperti itu, nak. Kalau peserta diskusi bertanya kembali, maka siapa yang menjelaskan, Bu? Moderator. Saudara peserta diskusi yang dimasukkan kelompok kami tadi adalah ini. Yang menjelaskan siapa? Moderator. Bukan kamu nyuruh teman kamu. Enak sekali kamu. Ulangi, ulangi. Kemudian kadang-kadang Notulis ketika bertanya, telinganya belum beres kan? Ulangi lagi pertanyaannya. Itu tidak boleh terjadi. Kalau Notulis kamu bertanya, siapa yang menjelaskan? Moderator. Saudara Notulis yang ditanyakan oleh peserta diskusi tadi adalah ini. Moderator yang mengungkapkan. Ya, paham ya? Silakan, kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2. Sama, kelompok 1 juga strukturnya dijelaskan dulu, simpulkan, baru bukti. Ya, sama kasusnya. Kemudian untuk kelompok 1, majas repetisinya ada di situ, nak. Menggunakan kata adalah. Kata tidak bakunya ada ngompol, kenapa, keki, ngeledek, ya, ngumpet, keluar. Keluar itu harusnya penulisannya bukan serangkai, tapi ke plus luar. Ya. Oh ya, bahan US kita besok, minggu depan. Jadi ada di situ pilihan ganda 40 soal. Ya. 8 teks prosedur, 8 teks eksplanasi, 8 ceramah, dan 8 cerpen. Jadi 40 soal. Jadi belajar dari materi yang pertama sampai materi yang keempat. Ya. Waktunya 90 menit. Belajar maksimal supaya nilainya bagus. Ada lagi pertanyaan, nak? Ya. Zoom apa? Oh tidak, seperti biasa dari sekolah, ya. Tolong, itu kan sudah ada cara mengerjakannya kan, sudah dijelaskan waktu itu oleh wali kelas kamu kan?
Diuji cobakan dulu, jangan nanti begitu US tidak bisa mengerjakan. Ada pertanyaannya berkaitan dengan US? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.